Baik, selamat malam anak didik kami sekalian. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Selamat malam, Pak. Bisa. Pak. Malam, Baik. Pak. Bisa, Pak. Baik, selamat malam juga untuk Bapak-Bapak dosen. Ada Pak Robiur, ada Pak Johan. Selamat malam ya, teman-teman dosen. Oke, anak didik kami sekalian, seperti schedule kita hari ini coba membahas sedikit tentang model penelitian kuantitatif, yaitu model moderating dan intervening. Kemudian nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk praktek sedikit tentang pengolahan data menggunakan Smart PLS. Mungkin kalau untuk yang kelas malam, yang di kelas saya ini saya kira sudah bisa ya, hanya mengulang-ulang saja. Tapi mungkin untuk teman-teman anak didik kami dari kelas pagi atau mungkin dari FISIP, mungkin ada yang masih baru ya, bisa sambil dipelajari. Nanti karena kemarin saya ngobrol dengan dosen pembimbing dari FISIP ya, yang sudah kita bergabung saat ini, sebagian risetnya kuanti, sebagian risetnya kualitatif. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana menyusun artikel untuk riset yang menggunakan pendekatan kualitatif ya. Nanti setelah pertemuan ini, pada pertemuan berikutnya nanti akan saya info di grup. Baik, mungkin nanti idealnya untuk anak didik kami memang mungkin nanti tetap seperti biasa ya, rekaman nanti akan saya share setelah saya masukin ke YouTube, jadi Anda bisa menonton setiap saat. Mungkin nanti saya tidak akan menunggu anak didik kami untuk praktek step by step. Nanti silakan dipraktekkan sendiri saja. Kalau ada kendala boleh bertanya ke saya atau memutar kembali rekamannya. Karena bahan prakteknya, PPT-nya dan juga Excel-nya sudah saya share ke kalian. Mudah-mudahan sudah di-download dan dipersiapkan. Bisa di kemudian hari ya, karena kalau biasanya pelatihan seperti ini, kalau disertai dengan praktek dan menunggu saya bimbing satu persatu bisa memakan waktu 5 jam, 4 jam paling cepat ya. Jadi sepertinya tidak mungkin untuk itu. Tapi akan saya coba jalan, mungkin anak didik kami fokus saja melihat. Jadi nanti ketika mempraktekkan sendiri boleh ya, artinya semakin paham ya. Nah, tapi kalau nanti ada kendala boleh bertanya juga ke saya ya. Itu nggak masalah. Oke, baik. Saya akan mulai dulu dari sedikit pengenalan dulu tentang konsep dari moderating dan intervening. Mungkin model ini yang paling banyak ya di di riset kita yang khususnya kuanti ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang riset kuanti ini memang sangat ini dominan sekarang ya, dan banyak sekali diterima di jurnal-jurnal. Sebagaimana kita ketahui, luaran jurnal kita ini nanti minimal masuk ke indeks Sinta ya. Kalau bisa menembus Sinta 1, 2, 3 nilainya A. Tapi kalau misalnya masuknya adalah Sinta 4, 5, dan 6 itu nilainya B. Tentu anak didik kami berharap semuanya nanti akan bisa memperoleh nilai A. Nah, model-model seperti ini sudah kita praktekkan dan efektif menembus Sinta 3, Sinta 2 ya. Dan mudah-mudahan kalau anak didik kami mengikuti instruksi dan arahan kami semuanya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering kemarin saya terima di WA saya, Pak, model saya ini cocoknya variabel ini moderating atau intervening. Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini kembali saya ulas dulu kepada anak didik kami ya. Nah, kenapa research kita itu selalu menggunakan moderating sama intervening? Ini sebenarnya adalah strategi untuk meminimalisasi kesamaan. Ya, artinya karena kalau misalnya anak didik kami hanya membuat variabel X-nya cuma 2, misalnya pengaruh X1, X2 terhadap Y, ya, misalnya contoh ya, pengaruh pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, mungkin udah ratusan artikel itu ada di internet. Sehingga kalau misalnya nanti diuji tingkat similarity-nya atau tingkat plagiarismenya itu akan tinggi. Gitu. Dan sulit kita mengatakan apa yang menjadi kebaruan kita di artikel kita dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Ya, makanya kita selalu usahakan ada moderating intervening supaya ada kebaruan kita, ada keunikan artikel kita.
Sehingga artikel kita ini punya nilai jual. Kalau kita submit ke jurnal, cenderung akan diterima. Kira-kira seperti itu ya. Standarnya ini sudah bagus ya. Nah, sekarang misalnya ada contoh seperti ini. Coba perhatikan kedua gambar ini ya. Yang di sebelah kiri ini adalah contoh satu model penelitian di mana di dalam model tersebut ada variabel moderatingnya. Itu yang di kiri. Kita lihat yang Z ya, yang di atas ya. Nah, jadi kalau begini judulnya, kira-kira kalau gini modelnya, kira-kira judulnya apa? Biasanya begini ya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan Z sebagai variabel pemoderasi. Ya, atau ada juga yang mengatakan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang dimoderasi oleh Z sama saja ya. Misalnya nanti kita lihat contohnya misalnya dari sudut pandang ilmu yang manajemen misalnya ya. Nah, alasan kita menempatkan variabel Z biasanya begini. Dalam penelitian terdahulu, Z ini misalnya kadang ditempatkan sebagai variabel independen, tetapi misalnya dia dalam beberapa kali pengujian model yang dilakukan peneliti terdahulu tidak signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi itu alasan pertama, pertimbangan pertama. Kalau misalnya masih banyak penelitian terdahulu yang menempatkan Z sebagai variabel independen, tetapi tidak terbukti mempengaruhi variabel Y secara langsung. Nah, jadi berdasarkan kondisi itu, secara ilmiah dijelaskan mungkin dia lebih tepat sebagai variabel pendukung atau variabel pendorong, ditempatkanlah dia sebagai variabel moderatif. Nah, kira-kira seperti itu argumennya ya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, penempatan variabel Z itu atau sebuah variabel itu lebih tepat sebagai variabel moderating dibandingkan dengan intervening karena secara logika variabel X misalnya tidak berpengaruh terhadap variabel Z. Kalau saya bilang anak didik kami variabel X itu adalah variabel independen. Ya, X1 dan X2 berarti variabel independen 1 dan variabel independen kedua. Ya, notasi variabel X itu sering digunakan untuk menggambarkan variabel independen. Sedangkan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, variabel yang terikat itu adalah variabel Y notasinya. Ya, sedangkan Z itu sering dinotasikan untuk variabel moderating. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, walaupun gambar modelnya seperti ini bukan berarti judulnya pengaruh X1, X2, bukan seperti itu, langsung nama variabelnya. Ya, nah itu alasannya yang kedua bahwa variabel Z atau variabel moderating itu tidak dipengaruhi oleh variabel independen, gitu ya. Nah nanti kita lihat contohnya. Nah kemudian sebagai variabel moderating sebagai Z di sini, coba perhatikan ada yang menggunakan seperti ini ya, misalnya ini Z pengaruh terhadap Y diuji juga. Ya, Z terhadap Y diuji juga. Nah, tetapi sebenarnya konsep dasar variabel moderating ini ada yang disebut dengan pure moderating. Nah, kalau pure moderating, maka anak panah yang di sini, yang di Z terhadap Y, ini yang Z terhadap Y ini tidak ada. Ya, tidak ada hipotesisnya dan tidak ada panahnya. Kira-kira gitu dalam model teorinya. Tapi kalau diuji juga pengaruhnya Z terhadap Y berarti Z itu menempati dua posisi. Dia sebagai variabel independen, dia juga berfungsi sebagai variabel moderating. Ya. Kolmer bisa di-mute dulu, Kolmer. Oke, baik. Maaf Pak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi coba diperhatikan posisi Z-nya ini gitu ya. Nah, tapi dalam Smart PLS, Z ke Y harus ditarik arah garis pengaruhnya. Harus ditarik ya. Baik itu dihipotesiskan maupun tidak gitu. Sebab ada kemarin yang bertanya, "Pak, hipotesis saya cuma 4. Bisa enggak, Pak?" gitu. Pakai apa mengolahnya? Saya bilang, pakai PLS, Pak. Boleh, nah, tapi tetap nanti Z ke Y-nya ditarik anak pengarahnya, tetapi tidak dihipotesiskan. Jadi hasilnya nanti tetap keluar, tetapi tidak dihipotesiskan.
Kalau tidak dihipotesiskan berarti tidak dibahas. Kira-kira seperti itu. Hanya nanti saya bilang, kemukakan saja argumennya kenapa dia tidak ditarik anak panahnya dari Z ke Y. Ya, mungkin argumennya adalah Z dipandang lebih tepat sebagai pure moderating. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apa bedanya dengan yang sebelah kanan? Ini namanya model penelitian intervening. Ada dua X-nya atau dua variabel independennya. Y1 itu adalah notasi intervening. Y2 adalah notasi dependen. Jadi kalau misalnya model penelitiannya model intervening, maka Y-nya ada dua. Variabel dependennya ada dua, yaitu Y1 dan Y2. Walaupun sebenarnya Y1 ini menempati dua posisi. Dia sebagai variabel dependen yang dipengaruhi atas X1 dan X2. Dia juga sebagai variabel independen dalam mempengaruhi Y2. Ya, jadi posisinya ada dua dua tempat kira-kira seperti itu. Nah, variabel yang bisa ditempatkan sebagai variabel intervening atau sebagai variabel Y1 secara logika berpikir dan lebih baik lagi kalau didukung oleh penelitian terdahulu, dia dipengaruhi oleh variabel independen X1 dan X2 misalnya. Ya, penelitian terdahulu ada yang sudah membuktikan arah pengaruhnya terhadap Y1 misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian Y1 juga secara logika berpikir dan kalau ada dukungan penelitian terdahulu lebih bagus lagi, Y1 mempengaruhi Y2 gitu. Jadi itu alasan argumen dia bisa kita tempatkan sebagai variabel intervening. Oke, contohnya seperti ini. Coba perhatikan ya di slide berikutnya. Misalnya begini. Ya, coba perhatikan. Variabel moderating. Misalnya X1 adalah kualitas dosen. X2-nya misalnya adalah motivasi belajar. Kemudian variabel Y-nya adalah prestasi akademik. Ya. Kemudian variabel Z-nya adalah fasilitas perpustakaan. Nah, kita lihat bahwa logika berpikirnya X1 dan X2 itu tidak akan mempengaruhi Z. Ya, nggak mungkin kan kualitas dosen itu mempengaruhi fasilitas perpustakaan, saya kira tidak ya, logika berpikirnya tidak. Demikian juga dengan motivasi belajar, mempengaruhi terhadap fasilitas perpustakaan karena itu di luar kendali mahasiswa misalnya. Nah, sedangkan Z sendiri logika berpikirnya itu bisa membantu prestasi akademik mahasiswa gitu. Nah, jadi dalam posisi seperti ini ya mungkin lebih relevan dia ditempatkan sebagai kuasi moderasi. Ya, kuasi moderator itu berarti dia menempati dua posisi. Nah, terpenuhi persyaratan yang tadi. Ini contohnya dan banyak contoh yang lain ya. Nah, judul-judul Anda sebagian besar kan Anda WA ke saya, Pak, judul saya ini sudah tepat belum dan lain sebagainya ya. Jadi yang namanya objek penelitian itu seperti ini ya, kualitas dosen. Bukan dosennya tapi kualitasnya gitu. Jadi misalnya fasilitas perpustakaan. Fasilitas itu yang menjadi variabel, bukan perpustakaannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebab ada yang bertanya ke Bapak, Pak, benar nggak ini variabel Z-nya generasi, misalnya generasi Z. Nah, generasi Z itu orang. Itu sama halnya Anda mengatakan pengaruh X1, X2 terhadap Y dengan misalnya ya orang tua sebagai variabel moderating. Salah, orang tua bukan variabel. Tapi kalau dukungan orang tua baru tepat. Itu sebagai objek penelitian. Ya kan? Jadi kalau prestasi mahasiswa, nah itu prestasinya menjadi objek penelitian. Kalau mahasiswanya tidak, itu mungkin jadi responden atau subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan variabel penelitian itu harus jelas seperti contoh-contoh ini ya, sekaligus ya. Nah, kemudian kalau di intervening, nah kita lihat misalnya kualitas produk, ada X1, X2 misalnya customer service misalnya ya. Nah, kemudian apakah ini mempengaruhi kepuasan customer? Ya udah pasti. Ya, kepuasan pelanggan itu pasti ya dipengaruhi oleh kualitas. Karena kalau produknya berkualitas, kemudian servisnya juga bagus, pasti customernya puas. Nah, ketika dia puas pada posisi Y1, apakah kepuasannya akan mempengaruhi Y2? Loyalitasnya. Logikanya iya.
Kita kalau puas dengan suatu produk, pasti kita menjadi loyal. Bukti loyalitas apa? Misalnya kita belanja berulang-ulang, ya, atau misalnya kita merekomendasikan ke orang lain tanpa diminta, tanpa dibayar, itu bukti loyalitas kita. Nah, jadi terpenuhi kriteria yang tadi. Secara logika, X1, X2 itu mempengaruhi Y. Ya, produk quality dan customer service itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, nah, secara logika juga kepuasan pelanggan itu mempengaruhi Y2, mempengaruhi kepuasan. Nah, itu ya anak didik kami. Jadi kalau Anda punya judul, coba uji dengan konsep ini. Ya, misalnya Anda punya satu variabel, bingung menempatkannya. Itu Z atau Y1, Pak? Itu moderating atau intervening, Pak? Coba uji dengan konsep ini. Apakah variabel itu dipengaruhi X1, X2, dan apakah dia mempengaruhi variabel Y? Kalau iya, berarti dia intervening. Kalau misalnya X1, X2 secara logika berpikir nggak mempengaruhi Z, dan Z memang ada mungkin bisa berkontribusi dengan variabel Y, nah itu berarti berpotensi dia ditempatkan sebagai variabel moderating. Seperti itu ya. Jadi diuji anak didik kami, jangan sampai salah. Nah, kemudian dalam sebuah research, kalau misalnya kita sudah mendapatkan satu judul, apa langkah berikutnya? Nah, kebetulan ini kan researchnya mayoritas menggunakan kuesioner. Hanya ada beberapa yang menggunakan data panel. Ya, nah kalau data panel itu adalah data sekunder banyak tahun banyak perusahaan. Nah, tapi kalau mayoritas mungkin ada 90% ini menggunakan kuesioner. Nah, apa yang bisa kalian lakukan kalau model penelitian sudah jadi, variabelnya sudah ada. Katakanlah dosen kalian sudah memberikan judul ke kalian. Carilah indikator pengukuran dari variabel itu. Nah, itu yang saya share di dalam bentuk kuesioner, contoh kuesioner ke grup publikasi ya. Nah, di situ apa yang mesti kalian lihat? Di situ ada setiap variabel apa pengukurannya. Contoh, loyalitas, pengukuran loyalitas pelanggan itu apa indikatornya? Misalnya belanja berulang-ulang. Misalnya dia merekomendasikan ke orang lain tanpa harus diminta misalnya. Tetapi harus ada itu menurut pendapat siapa? Gitu ya. Jadi karena kita masih di level S1 sarjana belum bisa menciptakan indikator sendiri. Jadi kita sebaiknya mengutip, harus ada referensinya. Nah, banyak juga yang mengirim ke saya dalam seminggu ini, Pak, ini kuesioner saya udah tepat nggak? Selalu saya minta itu harus referensinya 5 tahun terakhir. Nah, kenapa? Karena pengalaman angkatan yang lalu di kelas MBKM Research. Banyak sekali itu ditolak ketika sumber referensinya lebih dari 5 tahun. Misalnya 2017, 2016, 2015 itu tolong direvisi dengan sumber referensi 5 tahun terakhir. Itu oleh reviewernya dikatakan seperti itu. Nah, makanya meminimalisasi koreksi-koreksi seperti itu dari sekarang kita buat dengan baik. Nah, kemudian setelah kuesioner dibuat, saya selalu minta buat ke Google Form supaya ada bukti kerja kita. Dan itu lebih gampang, kita nggak perlu ngerekap-rekap lagi. Nanti akan terekap di Google Form, kita tinggal download, nanti sudah dalam format Excel. Sudah jauh lebih gampang. Ya, contoh format Excel misalnya seperti ini contoh saja ya. Misalnya ini kita rapikan, misalnya kita kasih. Kalau aslinya kita download dari Google Form, ini dalam bentuk pertanyaan. Ya, misalnya pertanyaan pertama ini misalnya ya, Anda merasa Anda merasa puas dengan produk yang Anda gunakan sehingga Anda bersedia merekomendasikan ke orang lain. Misalnya kuesioner loyalitas ya. Dia akan jawab sangat setuju, setuju. Nah, sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4. Kemudian misalnya apa? Ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju misalnya 1. Nah, kan banyak seperti itu ya. Nah, misalnya nanti pertanyaan itu kita ganti dengan notasi kode. Misalnya kalau saya ini contohnya X11, X12, X13. Nah, kalau kalian nanti nggak harus persis seperti ini. Misalnya kalau dia adalah variabel X1-nya adalah promosi. Bisa aja misalnya prom 1, prom 2, prom 3, prom 4, prom 5 misalnya. Jadi variabel X1 dia punya 5 indikator atau 5 pertanyaan misalnya.
Boleh 5 indikator, boleh 5 pertanyaan. Kalau ini 5 indikator sekaligus 5 pertanyaan, berarti satu indikator Anda buat hanya satu pertanyaan. Misalnya ya. Nah, kalau misalnya X2, kita lihat ini dia ada 8 indikator atau 8 pertanyaan misalnya ya. Nah, kemudian variabel intervening, ini contoh intervening ya. Variabel interveningnya misalnya kita punya 6 indikator atau 6 pertanyaan. Terakhir, variabel Y2-nya misalnya juga ada 6 pertanyaan ataupun 6 indikator. Susunlah seperti ini nanti, begitu kita download ya. Dan pastikan di dalam Excel itu nggak ada sheet-sheet yang lain, nggak ada sheet 2, sheet 3, sheet draft, sheet diperbaiki, final 1 kan sering begitu. Ya, kita pindahkan filenya, kita buat kode-kode tersendiri kita sebagai peneliti. Nah, buatlah begini. Baris pertama itu harus notasi dari variabel dan indikatornya. Kalau ini adalah X11, ini X12, berarti ini adalah satu kelompok variabel dengan 5 indikator pertanyaan. Ya, tapi nanti saya sarankan nggak begini punya kalian persis, harus nama variabelnya langsung. Ini kan karena saya mencontohkan nama variabelnya adalah X1, makanya di sini X11. Nah, kalau misalnya kepuasan pelanggan, KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, pastikan, jadi kita harus mengambil langkah seperti ini. Kalau ini kan kalau kita download kan itu mungkin sudah bentuk CSV ya, sudah bentuk CSV. CSV itu adalah Excel. Excel dalam bentuk format paling ringan. Nah, tapi kalau misalnya di punya kalian sempat tersimpan misalnya dalam bentuk Excel biasa, bisa dikembalikan. Nanti tinggal di file save as, misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini, kita tinggal pilih saja nanti di bagian ininya, save as type-nya, ini saya sudah CSV otomatis ya, karena memang yang saya share ke kalian itu CSV. Biasanya kan kita ini, Excel yang di atas ini, kalau nggak Excel workbook, Excel makro, binary, atau 97, kita kan biasanya seperti ini. Ya, tapi kalau muncul seperti ini misalnya Excel, kita ganti aja ke Excel CSV yang comma delimited yang ini. Ya, disimpan. Nah, kenapa harus dalam bentuk Excel CSV? Karena software Smart PLS hanya bisa mengolah data dalam bentuk Excel CSV. Kalau dia dalam bentuk Excel yang lain, sama-sama Excel tapi bukan Excel CSV, dia nggak akan muncul nanti dan tidak akan bisa diolah. Nah, jadi jangan lupa itu ya. Ini nggak perlu saya simpan lagi karena sudah sebenarnya tersimpan otomatis dalam bentuk Excel CSV. File yang saya kirim ke kalian itu kan ada 2 ya, contoh data PLS intervening, contoh data PLS moderating. Nah, berdasarkan data yang ada ini kita akan menguji gambar modelnya seperti ini persis. Ya, yang pertama kita mulai yang intervening dulu, baru nanti yang kedua modelnya moderating. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang berdasarkan data yang ada ini, coba saya praktekkan, anak didik kami amati saja dan lihat saja ya. Enggak lama kok ya, artinya kalau nanti kalian udah terlatih, terbiasa, makin lama juga akan lancar. Dan silakan nanti dipraktekkan sendiri dengan mengikuti panduan. Setelah ini nanti saya upload ya. Nah, misalnya ini saya buka, ini saya tutup saja datanya ya, saya tutup datanya, nggak perlu saya simpan lagi. Nah, ini saya buka software Smart PLS. Nah, seperti ini bentuknya ya. Oke. Pertama sekali langkahnya kita mulai dari new project. Ya, new project. Misalnya ini kita buatlah namanya penelitian intervening misalnya ya. Contoh. Oke, namanya kita buat penelitian intervening. Oke kan? Nah, perhatikan di bagian kiri atas, ini sudah muncul ya nama pekerjaan kita namanya penelitian intervening. Lalu ada tulisan double klik di sini, saya bisa klik kanan saja, lalu import data file. Ya, saya klik kanan, lalu import data file. Nah, lalu saya ambil contoh datanya ya, misalnya kalau tadi saya simpan misalnya di sini workshop perbekalan, ini PLS yang intervening, ini kan terbaca karena di sini saya sudah simpan dalam bentuk CSV.
CSV itu singkatan dari separate values file, ya, CSV file, kira-kira begitu. Nah, ini saya pilih yang intervening, lalu saya open. Nah, kemudian saya okekan. Nah, perhatikan setelah saya okekan, ini datanya sudah muncul. Nah, jadi data yang tadi itu ditarik ya, ditarik dari Excel CSV, kemudian di sini sudah muncul. Nah, ini contoh sampel yang sedikit. Nah, ini 38 data saja. Ya, nah ini hanya contoh. Mungkin nanti karena kan kalian rata-rata kan saya instruksinya itu menggunakan rumus Hare. Nah, rumus Hare itu apa? 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator. Jadi kalau kalian punya misalnya 4 variabel, katakanlah misalnya ya, setiap variabel itu punya 5 indikator. Nah, berarti kan 5 kali 4 itu kan ada 20 indikator. Nah, kalau dikatakan minimal 5 atau sampai 10 kali dari jumlah indikator, berarti 5 kali 10 itu minimal 100, kira-kira seperti itu. Nah, lebih dari 100 itu jauh lebih bagus. Misalnya 120, 130. Nah, masalahnya nanti kalau yang Anda install itu adalah student version yang free, itu maksimal bisa 100 saja. Nah, tapi kalau mau dibeli 250, itu ada kontak personnya saya buat juga di grup ya. Artinya kalau Anda misalnya mau beli untuk sampel yang banyak ya, atau gotong royong atau dan lain sebagainya lah. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini kemudian saya mengklik ini lambang Smart PLS ini, penelitian intervening, saya double klik. Perhatikan datanya turun ke bawah. Nah, ini datanya turun ke bawah, ke kiri sini. Lalu di sini dibuka bidang gambar kita. Nah, ini ada 2 sebenarnya ya. Ini tadi kayak apa namanya Windows pertama gitu ya, kayak sheet 1. Ini data tadi, lalu ini kemudian dibuka. Nah, coba perhatikan anak didik kami. Yang pertama kan modelnya begini tadi. Kita mau buat X1, X2 terhadap Y1 dan dampaknya terhadap Y2. Kira-kira begitu ya. Ini gambar variabelnya. Kira-kira gitu ya. Model penelitiannya. Nah, saya coba gambarkan ya. X1 saya buat seperti ini. Caranya di blok. Lalu di drag. Misalnya begini. Ini saya tarik, saya drag. Kelihatan ya. Lalu saya lepas. Oke, setelah saya lepas, saya bisa klik kanan, lalu rename, saya beri namanya X1. Nah, kalau nanti punya kalian jangan X1, misalnya promosi, ya buatlah namanya ini promosi, kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya lanjut misalnya X2, saya blok lagi, ini ada 8 indikator, lalu misalnya ini kita masukkan ke sini. Oke, nah. Misalnya kalau gambar kita besar seperti ini, coba dilihat di bawah calculate. Ini kan ada seperti kaca pembesar. Bisa diklik yang lambang minus. Nah, ini artinya view kita lebih jauh. Oke, biar mungkin gambar saya bisa lebih rapi saya buat misalnya ya. Ini saya geser ke bawah, lalu saya rename, saya beri nama misalnya ini adalah X2. Ya. Nah, kemudian Y1 variabel interveningnya, misalnya ini saya blok, ya saya masukin ke sini misalnya ya. Nah, ini sudah bisa saya masukin. Saya rename juga namanya menjadi variabel Y1 atau variabel intervening. Misalnya begini, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya masukin Y2. Nah, ini misalnya saya drag ke sini. Oke, saya beri nama Y2, rename Y2. Oke. Nah, kemudian kalau saya sudah selesai gambarnya seperti ini indikator Y2 ini boleh saya balik-balik. Lihat, ini saya klik kanan, di sini ada pilihan. Ada align-nya di atas, kemudian bisa juga di bawah, kemudian bisa juga di sebelah kanan. Nah, saya pilih yang mana? Misalnya ke sebelah kanan. Oke, yang lainnya bisa tetap misalnya seperti ini. Ini contohnya ya. Misalnya yang lainnya nggak apa-apa, tetap seperti ini aja misalnya. Ya. Nah, kemudian berarti ini sudah selesai saya tarik variabelnya. Lalu di atas, perhatikan ada lambang connect. Yang ini ya. Nah ini. Kalau saya klik, kursor saya berubah menjadi seperti anak panah. Saya tarik dia. Saya klik di sumbernya, lalu saya tarik, saya klik lagi di tujuannya.
Nah, narik dan selesainya itu harus di tengah-tengah variabel. Misalnya begini. Nah, ini kan saya selalu mulai. Warnanya berubah ya, dari merah ke biru. Dari merah ke biru. Kalau sudah warna biru, itu artinya udah bisa diolah. Artinya apa? Sudah ada model yang tercipta dan semua variabel sudah terhubung. Nah, tetapi ini kita tarik lagi terus lagi. Nah, ini ke sini misalnya ya. Sama ini juga ke sini, kita tarik lagi. Nah, ini baru lengkap modelnya. Jadi persis seperti yang tadi modelnya, hanya kalau gambar yang ini kan nggak disertai dengan indikator. Tapi kalau yang di Smart PLS sudah disertai dengan indikator. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kursor bisa kita normalkan. Nah, kalau mau kita normalkan kursor, diklik aja lambang select yang di sini ya, yang anak panah ini ya. Nah, ini kursornya kembali normal, kira-kira seperti itu. Nah, apa tahapan yang akan kita lakukan ketika kita memiliki satu model seperti ini? Langkah berikutnya yang kita lakukan kalau dia menggunakan kuesioner adalah uji validitas dan uji reliabilitas namanya. Ya, apa itu uji validitas? Uji validitas itu berasal dari kata uji valid. Valid itu kan sah, sah atau tidak. Validitas itu adalah untuk menguji instrumen pertanyaan atau pernyataan yang di kuesioner. Apakah pertanyaan atau pernyataan yang di kuesioner yang kita buat itu valid nggak mewakili variabel itu masing-masing? Itu namanya uji validitas. Ya, jadi menguji instrumen pertanyaan di X11, di X12, X13, di indikator ini semuanya valid nggak mewakili variabel masing-masing. Itu namanya uji validitas. Ya, nah yang kedua karena ini sekaligus ya uji reliabilitas. Reliabilitas itu artinya keandalan, reliable nggak, andal nggak, datanya itu bagus nggak. Itu sebenarnya mengukur datanya bagus atau tidak, sekaligus mengukur apakah respondennya itu adalah responden yang tepat atau tidak, dibuktikan dari jawabannya konsisten atau tidak gitu. Ya, jadi itu namanya uji reliabilitas, uji konsistensi jawaban untuk mengetahui si responden kita itu serius apa enggak ya menjawab kuesioner yang kita minta untuk diisi. Ya, karena Anda kan masing-masing nanti akan menyebar kuesioner. Misalnya kalau misalnya ada yang apa namanya saya lihat itu mensurvei pelanggan Shopee. Nah, berarti kan kriteria respondenmu ada dia memang sudah beberapa kali belanja di Shopee. Nanti dia akan menjawab sangat setuju dengan statement-statement yang Anda buat. Tapi ingat dalam membuat pertanyaan saya kan selalu katakan jangan normatif, harus aplikatif. Sebab kalau Anda mengatakan misalnya pelayanan yang baik dari penjual online adalah pelayanan yang memperhatikan semua kebutuhan responden dengan baik. Itu normatif. Tapi Anda harus membuat ada kata-kata menurut Anda, di organisasi Anda, menurut persepsi Anda, menurut pendapat Anda. Jadi dia harus menjawab berdasarkan pengalaman dia gitu. Nah, misalnya Anda merasakan pelayanan ketika belanja di Shopee itu sangat baik dan sangat menarik kira-kira begitu. Dia akan menjawab mungkin sangat setuju atau mungkin ragu-ragu dan lain sebagainya. Itu namanya pertanyaan aplikatif. Nah, kalau pertanyaan sudah kita buat aplikatif, logikanya jawaban dia harus konsisten, bisa terandalkan. Ya, kadang-kadang kan yang membingungkan itu kita menanyakan satu hal yang sama, hanya pertanyaannya beda sedikit, jawabannya sangat timpang misalnya. Ya, kita menanyakan ini contoh misalnya ya, produk yang Anda beli dari misalnya penjualan online X misalnya bermutu sangat baik misalnya ya, dia jawab sangat setuju. Ya, Anda sangat menyukai produk yang Anda beli dari toko online tersebut. Tiba-tiba dijawabnya sangat tidak setuju. Padahal produk yang sama. Itu menunjukkan bahwa responden nggak serius gitu. Produknya sama, hanya kita tanyakan dengan pertanyaan yang sedikit berbeda, lantas dia menjawabnya sudah langsung jauh sekali. Pertamanya satu sangat setuju, skornya 5. Kemudian satunya lagi itu sangat tidak setuju, skornya 1. Padahal produknya sama, pertanyaannya beda sedikit. Itu menunjukkan responden tidak konsisten. Ya, nah kalau misalnya nanti tadi uji validitas, kalau ada pertanyaan yang nggak valid dibuang,
gitu. Karena apa? Karena indikator kita ini indikator reflektif ya. Kalau dalam research ini namanya indikator reflektif. Arah panahnya ini keluar. Satu lagi ada yang disebut dengan indikator formatif. Nah, indikator formatif itu gini. Ini saya klik kanan ya. Ini saya klik kanan. Ini saya klik seperti ini. Switch between formative reflektif. Ini namanya indikator formatif. Kalau indikator formatif itu arah panahnya ke dalam. Ya, kalau indikator reflektif itu arah panahnya keluar ke arah indikator. Nah, tapi rata-rata riset anak didik kami yang masuk kami lihat itu semuanya rata-rata reflektif. Nah, apa bedanya reflektif dengan formatif? Kalau reflektif itu kalau ada indikator yang nggak valid itu bisa dibuang. Kalau indikator reflektif nggak bisa karena itu sudah diatur berdasarkan undang-undang atau itu sudah menjadi keharusan, ya nggak boleh dihapus satupun kira-kira gitu. Itu indikator-indikator dari indikator formatif. Tapi rata-rata anak didik kami saya lihat itu menggunakan indikator reflektif. Nah, indikator reflektif itu maksudnya adalah kalau misalnya ada indikator yang nggak valid itu boleh dibuang dan itu tidak mengurangi makna dari variabel itu sendiri. Karena indikator reflektif itu adalah indikator yang mungkin digabungkan dari beberapa indikator. Jadi mungkin ada yang timpang tindih dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip seperti itu ya. Kalau misalnya nggak valid nanti bisa saja indikatornya dibuang. Oke, kedua syarat itu akan kita lihat apakah lolos atau tidak. Caranya begini, saya klik calculate lalu ada pilihan PLS algorithm. Kemudian muncul di sini tampilan sebelah kanan bawah ada tombol start calculation, kita bisa klik langsung. Oke, ini sekarang diproses. Oke, muncul di Windows yang baru, sheet baru ya. Nah, ini kalau gambar yang tadi. Oke, anak didik kami ini informasinya ya. Nah, yang pertama tadi adalah uji validitas. Uji validitas itu kalau di sini coba lihat ini namanya loading factor. Ya, ini namanya loading factor atau tingkat korelasi antara skor total dengan indikatornya masing-masing, dengan skor indikatornya masing-masing. Ya, standarnya gini, kalau aslinya dari penulis, kalau sudah di atas 0,5 itu namanya sudah valid. Ya, tetapi peneliti sekarang banyak yang membuat standarnya lebih tinggi lagi 0,7. Ya sah-sah saja ya, asal ada referensinya. Tapi secara prinsip sebenarnya yang penting dia sudah di atas 0,5 itu sudah valid. Ya. Nah, kemudian selain X1 kita lihat X2 semuanya juga sudah di atas 0,5. Y1 juga sudah di atas 0,5 semuanya. Kemudian variabel Y2 juga semuanya sudah di atas 0,5. Artinya semuanya sudah valid. Artinya apa? Pertanyaan atau pernyataan yang kita buat dalam kuesioner kita layak mewakili variabel penelitian. Kira-kira seperti itu. Oke, seumpamanya nanti anak didik kami ada case tertentu, Pak, saya X21-nya nggak valid. Anda tinggal hapus gini aja. Klik kanan lalu delete. Ya, lalu delete. Setelah Anda delete, ini saya contohkan aja ya, ini saya hapus misalnya, ini kan menjadi hilang semua angkanya. Kenapa? Karena harus di-run ulang, kira-kira begitu, harus di-run ulang lagi. Nah, seperti ini. Sampai semuanya benar-benar lolos di atas 0,5 loading faktornya. Oke ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini coba saya kembalikan dulu lagi angka Y1-nya tadi ya. Tadi Y1 saya hapus, coba saya kembalikan lagi. Nah, ini ya. Sorry, X2 ya maksudnya ya. X21. Ini saya masukin lagi balik. Nah, ini harus saya olah lagi balik ya. Oke. Gitu caranya ya. Seumpamanya nanti di antara indikator yang Anda punya mau diolah kembali karena misalnya ada yang tidak valid setelah Anda hapus yang tidak valid tersebut. Oke. Itu yang pertama, validitasnya lolos. Nah, sekarang uji reliabilitasnya. Nah, kita bisa buka di sheet yang ini, sheet yang ketiga. Lalu di sini ada construct reliability and validity-nya. Yang ini. Coba dilihat ya. Nah, untuk uji reliabilitas, uji konsistensi jawaban responden itu dilihat dari 3 poin ini.
Yang pertama adalah Cronbach alpha, ini bisa dipanjangin sebenarnya ya. Kemudian rho, kemudian composite reliability, ini minimal 0,7. Kalau dia sudah di atas 0,7, artinya datanya sudah reliable. Ya, artinya data sudah reliable. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi. Kalau misalnya ini di bawah 0,7, berarti responden kita ada yang nggak serius menjawabnya. Ya, ada yang nggak serius menjawabnya. Nah, ini contoh case aja ya. Bagaimana nanti Pak kalau misalnya Cronbach alpha saya ada yang di bawah 0,7, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti seumpamanya ada yang seperti itu, secara teori sih sebenarnya variabel dibuang katanya, tapi kan nggak mungkin. Nah, artinya kalau variabel kita dibuang, Y2 dibuang, ya sisa dong X1, X2 terhadap Y1 kan jadi jelek kira-kira gitu. Modelnya jadi nggak bagus gitu. Nah, kalau misalnya nanti skor uji reliabilitasnya rendah, nanti misalnya yang saya katakan tadi di sini ada yang di bawah 0,7 nggak lolos, Anda cek kembali datanya. Cari responden yang jawabannya itu tidak konsisten. Contoh, ini contoh saja ya, misalnya responden ketiga, misalnya ini jawabannya. Misalnya kita temukan jawabannya begini. Nah, misalnya begini jawabannya. Oke, ini saja misalnya. Nah, kalau misalnya skor composite reliability rho dan ininya apa namanya kriteria dari Cronbach alpha, rho dan composite reliability-nya ada yang di bawah 0,7, Anda cek Excel. Cari jawaban yang tidak konsisten jawabannya, itu boleh Anda buang. Nah, jadi memang penting sekali membuat responden itu lebih banyak. Ya, kalau misalnya rumus Hare mengatakan Anda harus mengumpulkan 120 responden, usahakan aja 150. Nah, ketika tidak reliable nanti Anda bisa membuang beberapa sehingga punya Anda itu bisa langsung naik nilai skor reliabilitasnya. Ya, nah itu namanya uji reliabilitas. Nah, satu lagi ada di sini AV. AV ini sebenarnya bagian dari uji validitas tapi secara berkelompok ya. Kalau dia syaratnya kalau AV disingkat ini AV ada di atasnya tulisan AV ya. Ini minimalnya harus 0,5. Kalau sudah di atas 0,5 itu artinya datanya sudah valid juga secara berkelompok. Uji reliabilitas juga sudah. Jadi uji validitas lolos, uji reliabilitas lolos. Oke. Sekarang Anda lihat ini, di Y1 dan Y2 ada angka. Ya, ini namanya angkanya R² atau koefisien determinasi. Ini juga harus dibahas ya di dalam artikel ya setelah pembuktian hipotesis lalu pembahasan model. Misalnya model pertama, ini kan dua model ini ya. Model pertama adalah X1 X2 terhadap Y1. Nah, artinya gini, ini 0,900 sama dengan 90% kemampuannya. Sisanya 10% disebut dengan error ya. Jadi artinya kalau nilai R²-nya 90%, berarti kemampuan X1 dan X2 terhadap Y1 itu adalah 90%. Errornya 10%. Artinya peluang variabel X yang lain yang tidak ada dalam model penelitian ini adalah 10% untuk mempengaruhi variabel Y. Kalau nilai R²-nya 90% seperti ini sudah tinggi. Ya, artinya peluang X yang lain itu hanya sisa 10%, udah dominan X1 dan X2. Artinya modelnya sangat bagus ya. Nah, biasanya penilaian R² itu terbagi atas 3. Jadi 100% bagi 3. Kalau dia di bawah 33%, modelnya jelek. Kalau R²-nya atau skor yang dapat di sini itu di atas 33% sampai dengan 66%, itu namanya modelnya sedang. Ya, kalau di atas 66% itu namanya modelnya bagus. Baik, ya. Oke, demikian juga dengan Y2 yang mempengaruhi Y2 itu ada 3, X1, X2 dan Y1. Itu 91,1%. Oke, errornya adalah sisa dari 100%. 100% dikurangi dengan 91,1% itulah errornya atau 8,9%. Artinya
kemampuan X1, X2, dan Y1 dalam menjelaskan Y2 adalah 91,1%. Peluang X yang lain, variabel yang lain dalam mempengaruhi Y tersisa hanya 8,9%. Itu juga berarti modelnya sangat bagus karena sudah sangat dominan dan sudah di atas 66%. Ya, modelnya artinya sangat bagus. Oke. Nah, kemudian di sini ada nilai koefisien pengaruhnya atau koefisien betanya. Ya. Nah, kita lihat kalau dia menggunakan kuesioner, biasanya ini enggak dibuat dalam persamaan regresi, tetapi membacanya adalah skala prioritas. Ya, misalnya ini contoh. Kalau ini contoh ya, seperti yang tadi katakanlah ini kualitas produk, kemudian ini adalah pelayanan, kemudian Y1 adalah misalnya kepuasan dan loyalitas lah misalnya. Nah, kita bisa melihat ini. Di antara tiganya ini, kalau kita ingin menaikkan loyalitas pelanggan, ingin menaikkan Y2, mana yang utama? Mana yang lebih strategis? X1, X2, atau Y1? Yang kita lihat adalah nilai koefisien pengaruhnya atau koefisien betanya. Oke, berdasarkan ini koefisien beta dari Y1 itu adalah 0,364, lebih besar dibanding dengan koefisien X1, lebih besar dibandingkan dengan koefisien X2. Paham ya? Jadi artinya pilihan kita di sini, kita bisa menjelaskan di antara 3 variabel yang mempengaruhi variabel Y2 itu adalah Y1. Dalam hal ini misalnya adalah kepuasan pelanggan yang paling kuat pengaruhnya terhadap loyalitas. Sehingga jika manajemen ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, maka strategi yang pertama yang harus diperbaiki adalah kepuasan pelanggan. Setelah itu baru diikuti dengan misalnya kualitas produk X1 dan yang ketiga adalah misalnya kualitas pelayanan. Jadi ini berhubungan dengan tindakan strategis. Nah, sama halnya ketika kita ingin meningkatkan kepuasan pelanggan Y1, mana yang lebih diutamakan? Apakah kualitas produk atau kualitas pelayanan? Nah, kalau melihat ini kualitas pelayanan jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh dari kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Kira-kira seperti itu artinya ya. Oke. Nah, tapi kita belum tahu ini signifikan apa enggak. Ya, nah jadi anak didik kami kalau ada gambar pertama seperti ini sebelum nanti kita run untuk regresi disimpan dulu gambarnya ya. Cara menyimpan gambarnya bisa klik kanan lalu bisa ekspor ini as image to file. Jadi disimpan nanti di filenya dalam bentuk gambar, dalam bentuk JPEG ya. Atau kalau misalnya nggak seperti itu, Anda menggunakan print screen juga bisa ya. Misalnya di print screen begini, kemudian nanti dibuka misalnya apa namanya? Yang pin ini misalnya ya, saya sering menggunakan ini supaya mungkin misalnya saya paste di sini ya, Ctrl V. Misalnya ini saya ambil misalnya. Contoh misalnya ini harus lebih kecil ya. Berarti apa namanya? Modelnya mungkin bisa saya buat lebih kecil lah kira-kira seperti itu. Nah, misalnya ini saya geser sedikit ya biar langsing gambarnya. Kira-kira begitu ya. Misalnya gini. Oke, misalnya saya buat begini. Oke. Lalu ini saya print screen. Nah, ini bisa juga salah satu alternatif. Saya buka pin, lalu saya paste di sini, lalu gambarnya saya ambil. Nah, misalnya saya ambil gambarnya begini. Oke, ini misalnya saya blok, saya drag. Nah, lalu saya Ctrl X, lalu saya buka Word, bisa saya paste. Kira-kira begitu ya. Nah, keuntungannya kalau saya paste langsung ke Word begini, otomatis dia margin kiri kanannya itu menyesuaikan dengan gambar, ya. Itu aja ininya, apa namanya keunggulannya. Ya sebenarnya setiap ini punya keunggulan sih ya. Setiap cara yang kita gunakan itu punya keunggulan. Nah, misalnya begini ya. Nah, dia kan pindah gambarnya langsung ke sini. Nah, kita tinggal memberi keterangan. Ini format gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, kalau kita mau ngambil uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian, kalau hasil uji reliabilitas yang tadi, ini bisa disalin ulang. Ya, dibuat dalam bentuk tabel. Ya, tabel aja diketik di Word, dibuat berapa, lalu kalau mau dijelaskan ditaruh di bawahnya.
Nah, sekarang ini namanya uji validitas, uji reliabilitas ya. Oke, kembali ke model. Sekarang kita akan coba menguji hipotesisnya. Oke. Nah, sebenarnya ada berapa hipotesis yang ada dalam model penelitian ini? Coba perhatikan ya. Ada pengaruh langsungnya ini ada 5. Perhatikan, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kemudian Y1 terhadap Y2, 3, kemudian ini X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2, ada 5 pengaruh langsung, direct efeknya ada 5. Ya, lalu ada indirect efeknya 2. Ini pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1. Nih, pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1. Ya, nah ini ada 2 hipotesis indirectnya. Jadi total 7 hipotesis yang diuji kalau modelnya seperti ini. Oke, sekarang kita uji ya, calculate ya, kemudian ini bootstrapping. Ya, oke. Nah, anak didik kami coba perhatikan ya. Ini ada 2 pilihan. Kalau anak didik kami membuat hipotesisnya itu 2 arah, maka pilihannya adalah two-tailed dan ini 5%. Coba diperhatikan. Apa bedanya? Misalnya gini, anak didik kami membuat hipotesisnya adalah X1 berpengaruh terhadap Y. Ya, misalnya kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Itu namanya hipotesis 2 arah. Ya, kita buat berpengaruh saja. Jadi nanti yang penting signifikan hipotesis diterima. Enggak peduli koefisien pengaruhnya itu positif atau negatif. Ya, positif negatif itu maksudnya kan gini nanti. Koefisien pengaruhnya itu kalau dia positif berarti searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. X-nya turun, Y-nya turun. Itu namanya koefisien pengaruhnya positif. Tapi kalau koefisien pengaruhnya negatif, artinya itu pengaruhnya terbalik. X naik, Y turun. X turun, Y naik. Misalnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya kalau yang berlawanan itu sering misalnya gini. Misalnya katakanlah intensitas kompetisi misalnya ya, semakin banyak kompetisi, pesaing, kompetitor itu misalnya kinerja menurun ya, atau sebaliknya semakin rendah kompetisi maka kinerja akan semakin naik itu karena nggak banyak kompetitor atau pesaing, kira-kira begitu. Nah, tapi sepanjang yang saya terima, saya baca ya rata-rata itu masih selama ini banyak yang 2 arah. Ya, tapi kalau Anda misalnya membuatnya begini, X berpengaruh positif terhadap Y, atau misalnya ya, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas, itu namanya one tailed. Ya, hipotesisnya udah 1 arah. Nah, kalau hipotesisnya 1 arah, ya anak didik kami yang harus diklik yang ini one tailed, dan ini harus dirubah menjadi 0,25. 0,025, jadi 2,5%. Nah, itu jangan lupa ya. Oke, saya kembalikan aja ke two-tailed. Nah, ini yang penting nanti tolong pahami, sesuaikan hipotesis dengan pengujian masing-masing. Oke, kita anggap ini two-tailed saja 2 arah, jadi hipotesis kalian hanya menyatakan berpengaruh. Positif negatif urusan belakangan, yang penting berpengaruh dulu. Oke ya, start calculation. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita sudah klik start calculation, di sini akan keluar hasilnya. Cara melihat signifikan atau tidak ada 2 kolom. Di kolom T statistik dan V values. Ya, T statistik dan V values, ya. T statistik kalau di atas 1,96 itu berarti signifikan. Itu sejalan dengan V values. Ya, kalau misalnya ini X1 terhadap Y bagaimana yang paling atas? Nah, ini signifikan. Kenapa? Karena T statistiknya di atas 1,96. Apa itu Pak 1,96? Itu standar, itu udah rumus. Ya, Anda tahu ya kalau udah rumus matematika misalnya ya, VR kuadrat misalnya, itu sudah rumus baku. Ya, hukum Archimedes itu sudah rumus baku, artinya memang itu standarnya. Nilai T statistiknya harus di atas 1,96 baru dikatakan signifikan.
Dan itu sejalan dengan V-values, harus di bawah 5%. Nah ini kan V-values-nya 0,032, setara dengan 3,2%. Artinya di bawah 5%. Itu artinya signifikan. Itu artinya hipotesis diterima. Ya, jadi X1 berarti berpengaruh signifikan terhadap Y1. Kita hanya mengatakan berpengaruh signifikan sebab kita menggunakan two-tailed 5%, bukan one-tailed. Ya, kalau one-tailed baru bunyinya beda, artinya berpengaruh positif. Karena ini positif semua. Nggak ada yang negatif. Kalau ada negatif, di sini di original sampel ini ada lambang minusnya di depannya. Kalau dia koefisiennya negatif. Ini kebetulan nggak ada. Ya, ini kebetulan nggak ada. Oke. Nah, X1 terhadap Y2 juga signifikan. Ini di atas 1,96 dan di bawah 5%. Itu ketentuan. Oke, X2 terhadap Y1 juga signifikan karena T statistiknya di atas 1,96. Ini 5,286 ya. Kemudian V-values-nya juga. Kemudian X2 terhadap Y2 ini hipotesisnya ditolak. Kira-kira begitu ya. Karena di bawah 1,96 dan ini juga di bawah 5%. Ya, sorry, di atas 5% maksud saya. Kan signifikan kalau di bawah 5%. Oke, kemudian Y1 dan Y2 ini 0,05. Ini kan ragu, kan standarnya di bawah 5%. Tapi kalau ini bisa kita lihat ya, di atas 1,96. Di atas 1,960. Ini 965. Jadi ini bisa diterima. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi dari 5 pengujian hipotesis pengaruh langsung, ini ada sebanyak 4 hipotesis diterima untuk pengaruh langsung. Ya. Nah, bagaimana dengan pengaruh tidak langsungnya? Ini bisa kita klik. Ini yang di bagian bawah ada namanya specific indirect effect. Ya, 2 hipotesis yang indirect effect kita lihat di sini. Nah, ini sama ya. Kita lihat ini. Pengaruh X1 terhadap Y1 terhadap Y2 atau membacanya boleh gini. Pengaruh X1 terhadap Y2 melalui Y1, kira-kira gitu. Jawabannya yang pertama yang di atas nggak signifikan. Ya, karena T statistiknya di bawah 1,96 dan V-values-nya di atas 5%. Nah, tapi yang kedua itu signifikan. Misalnya ya X2 terhadap Y1 dan dampaknya terhadap Y2 atau pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1. Karena T statistiknya di atas 1,96 dan nilai V-values-nya di bawah 5% juga signifikan. Nah, ini artinya hipotesis yang kedua ini diterima. Ya. Dari 7 hipotesis, 5 direct effect ya dan ditambah dengan 2 indirect effect, totalnya ada 5 hipotesis yang diterima dan 2 yang ditolak. Itulah hasil pengujiannya dari model ini. Nanti kalau dari gambarnya ini udah muncul, udah berubah dari yang tadi ya. Kalau tadi masih nilai koefisien dan ada nilai R-square-nya di tengah gambar Y1 dan Y2, sekarang sudah berubah menjadi nilai T statistik. Ya, ini juga bisa melihat hipotesisnya diterima atau tidak. Kalau nilai koefisien beta yang tadi berubah jadi nilai T statistik. Kalau di atas 1,96 diterima hipotesisnya. Jadi ini diterima, kemudian ini diterima, ini ditolak. Nah ya, tapi bedanya yang indirect effect nggak bisa dilihat kalau dari gambar. Makanya kalau melihat hipotesis lebih bagus dari tabel yang dikeluarkan. Ya, baik itu tabel yang tabel PET coefficient yang direct effect ya, specific indirect effect itu yang pengaruh tidak langsungnya. Nah selanjutnya nanti kalau sudah dibahas, misalnya hipotesis ini diterima, lalu bandingkan dengan penelitian terdahulu gitu. Apakah karena kita kan saat membentuk hipotesis itu kan kita mengutip penelitian terdahulu yang mendukung proses pembentukan hipotesis. Nah, nanti itu sambil berjalan ya, atau yang kemarin juga Bapak udah jelasin kan, proses pembentukan hipotesis itu kita kutip penelitian terdahulu. Kemudian kita sampaikan ini loh hasilnya, kira-kira gitu. Nah, nanti di pembahasan itu kita harus membahas hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian siapa gitu. Kalau hasilnya signifikan, mendukung penelitian terdahulu. Kalau misalnya hasilnya nggak signifikan, berarti kita menyatakan bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh si A, si B, si C. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti perlu kita interpretasikan juga ketika dia tidak signifikan, kenapa kira-kira menurut argumen kita.
bukan argumen statistik lagi, bukan argumen PLS lagi ya. Artinya apa? Kita harus menjelaskan kira-kira argumen kita menurut kita sebagai peneliti kenapa bisa itu nggak signifikan misalnya. Oke, di tahapan itu merupakan bagian dari interpretasi kita ya. Nah, kalau nanti implikasinya di bab 5, implikasinya artinya apa? Itu. Jadi, kalau misalnya misalnya implikasinya bisa kita katakan, misalnya strategi yang tepat kalau misalnya manajemen ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, maka tindakan strategis yang bisa diambil adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, tindakan yang strategis yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, kira-kira itu namanya implikasi. Implikasi itu cenderung seperti saran kepada unit yang kita analisis atau misalnya kantor yang kita riset atau perusahaan yang kita riset, kira-kira gitu. Implikasi gitu. Termasuk juga nanti Anda bisa tambahkan saran untuk penelitian selanjutnya apa? Mungkin apa yang bisa ditempatkan, misalnya pada penelitian berikutnya boleh ditambah direkomendasikan untuk menambah variabel X yang lain, misalnya variabel harga, misalnya contoh ya, di antara kualitas pelayanan dan kualitas produk, mungkin harga juga menjadi bagian yang penting dalam sebuah model ini. Dengan alasan apa dikemukakan? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, anak didik kami, Smart PLS ini punya kelemahan, ya. Tapi saya nggak terlalu mempermasalahkan kelemahan itu. Nah, kelemahan itu karena gini, anak didik kami ya. Kalau ini nanti Anda olah berulang-ulang, ini hasil belum tentu sama, ya. Jadi cara kerja bootstrapping itu adalah sistem pengambilan secara acak. Karena memang tadi begini ya, kalau tadi kita membuat misalnya gini, calculate bootstrapping ya, kalau mengolah itu harus dari gambar ya. Nah, misalnya calculate bootstrapping seperti ini, anak didik kami coba lihat ya. Sebenarnya ada subsampel 500. Bootstrapping itu berarti dia menggandakan menjadi 500. Padahal tadi data kita cuma 38. Ya. Nah, yang mana yang digandakan dia berapa kali itu sistem yang ngacak. Laptop saya dengan laptop Anda nggak sama. Bahkan laptop kita ketika dilakukan dia bootstrapping berulang kali, sampel yang diambil belum tentu sama. Maka hasil penelitian kalau diulang-ulang berpotensi terdapat perbedaan sedikit. Ya, tapi nggak masalah. Saya serahkan semuanya kepada anak didik kami. Anda lihat saja lah kalau udah signifikan, close sampai di situ. Ya. Tapi kalau misalnya hampir signifikan sedikit lagi, coba misalnya diolah ulang lagi, bootstrap lagi dengan resampling ulang, kira-kira gitu ya. Yang mana yang dimasukkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu sistem yang mengacak. Nah, mungkin bisa jadi berubah. Yang tadinya hampir signifikan menjadi signifikan. Tapi berlaku juga demikian, yang tadinya sudah signifikan tapi tipis 0,49 itu bisa jadi menjadi 0,51 misalnya, menjadi nggak signifikan gitu. Nah, Anda nanti yang penting udah paham kenapa bisa seperti itu, saya sudah informasikan. Nanti Anda bisa mengulang-ulang mengolah data. Oke, itu dulu yang terkait dengan model intervening, ya. Oke. Sebelum saya mulai dengan model moderating, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada Bapak lanjut ya. Oke, ini saya hapus dulu biar jangan tumpang tindih. Ini saya hapus dulu, kita lanjutkan dengan model moderating. Oke, yang baru bergabung seperti tadi yang saya katakan ya, nanti rekamannya saya kirim, Anda bisa latihan-latihan dengan sumber data yang sudah saya kasih ya. Oke, saya mulai lagi dengan model moderating sama seperti yang tadi ya. Yang ini misalnya, nih new project lagi, penelitian model moderating misalnya ya. Ini lebih kurang caranya sama, hanya nanti sedikit berbeda di model ya. Oke, ini saya ambil, misalnya nih klik kanan, lalu import data file. Oke, saya ambil yang moderating, sudah bentuk CSV sama seperti yang tadi, saya open. Oke. Lalu saya okekan. Oke. Nah, gambar yang akan kita buat modelnya lebih kurang seperti ini. Ya, yang sebelah kiri ini ya. Itu gambar model moderating yang akan kita buat. Oke, sama seperti yang tadi, ini bisa kita double klik tulisan penelitian moderatingnya yang ada lambang Smart PLS-nya. Oke, bidang gambarnya terbuka, lalu kita tarik gambar modelnya. Misalnya X1 yang ini. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, boleh mau kita perkecil view-nya biar lebih enak
Ya, misalnya ini adalah X1. Ini adalah X1 misalnya ya, oke kan? Kemudian lanjut lagi, misalnya ini X2. Ya. Nah, kita buat di sini. Oke, saya tempatkan di sini. Saya rename dengan nama X2. Oke kan? Kemudian saya tarik yang Z. Z tadi agak sebelah atas. Ini Z lumayan banyak ininya ya, indikatornya ada 11. Misalnya ini saya tarik. Oke, saya buat seperti ini misalnya ya, dia sebelah atas saja saya buat indikatornya begini. Oke, ini saya buat di sini mungkin biar lebih enak dilihat. Oke, kemudian satu lagi variabel Y-nya. Oke, Y-nya hanya ada 4 indikator. Oke, misalnya saya buat di sini ke sebelah kanan. Sama seperti yang tadi ya, cara mengarahkan indikator tadi sudah saya beritahu. Ini namanya kita rename adalah variabel Y. Sedangkan yang di atas variabel moderating notasinya adalah Z misalnya. Oke, ini perlu mungkin Anda lihat ya, karena mayoritas judul yang masuk saya lihat moderating ya, paling banyak moderating modelnya. Oke, lalu sekarang kita tarik anak garis panahnya sama seperti yang tadi, lambang connect-nya. Ini kita klik, ingat dari tengah berhenti di tengah, diklik lagi ya. Jangan dari pinggir-pinggir, jangan, nggak boleh. Nanti kalau dari pinggir-pinggir bisa error. Oke, nah ini dulu tahap pertama. Ya, mirip-mirip seperti yang tadi regresi berganda ya. Oke, sekarang kita rubah kursornya menjadi normal. Nah, sekarang kita tempatkan dia sebagai moderating. Caranya begini. Klik di variabel Y di tengahnya. Lalu ada namanya di sini di atas add moderating effect. Add moderating effect. Nah, begini ya. Oke, yang pertama kita buat moderatingnya Z. Kemudian variabel independennya bergantian. Jadi ini 2 kali. Yang pertama X1 nanti baru X2 ya. Sementara Z-nya selalu sama. Ya, X1 sekarang dulu nanti X2. Nah ini muncul begini. Oke, ini katakanlah kita buat tempatkan di sini. Ya, saya ganti namanya. Misalnya gini ya. Ini misalnya moderasi Z atas pengaruh X1. Misalnya saya buat begini. Oke, moderasi Z atas pengaruh X1. Oke, yang kedua kita buat lagi moderating yang kedua, klik kanan di variabel Y, lalu add moderating effect. Kemudian ini tetap sama variabel Z-nya sebagai variabel moderating. Kemudian ini X2-nya. Ya, X2 tadi bergantian ya, X1 tadi sekarang X2. Ini kita okekan. Oke, lalu kita tempatkan di sini boleh ya. Kita sebutlah namanya, rename di sini ya, moderasi. Ya, saya lebih suka menggunakan kalimat ini ya, moderasi Z atas pengaruh X2. Udah pasti terhadap Y karena panahnya terhadap Y ya. Oke, ini kita okekan. Nah, ini gambar model sudah selesai. Ya, gambar model udah selesai. Sekarang kita tinggal mengolah datanya. Proses pengolahan datanya sama persis seperti yang tadi, uji validitas dan uji reliabilitas dulu. Ya, sama caranya persis. Lihat ya, calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, begini. Ya, sama, kita lihat kembali ke gambar. Nah, sama seperti tadi, pastikan loading faktornya di atas 0,5. Ya, ada pendapat baru sebaiknya di atas 0,7. Ya, lebih bagus lagi gitu ya. Sebenarnya loading faktor ini adalah tingkat korelasi seperti yang saya katakan tadi. Kalau standar yang membuat mengatakan 0,5 cukup. Nah, tapi banyak pendapat baru lebih bagus lagi kalau di atas 0,7. Silakan ya. Nggak masalah. Yang mana yang penting Anda mengikuti siapa, dikutip itu menurut siapa. Ya, jadi kalau 0,5 dipakai menurut siapa? Kalau misalnya 0,7 ini X23 ini ya misalnya ini harus direduksi, harus dibuang ya, di-delete atau misalnya ini Y2 ya, karena ini kan di atas 0,5 dan nggak nyampe 0,7. Kalau kita menggunakan standar itu ya. Tapi 0,5 juga bisa kalau ini mau digunakan. Oke. Nah, sekarang uji validitas sudah, uji reliabilitas sekilas kita lihat construct reliability and validity-nya. Nah, kalau yang atas ini nggak perlu dilihat ya, karena ini kan hasil perkalian ya. Jadi yang dilihat hanya X1, X2, Y, dan Z.
Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti di artikelnya ini diketik ulang aja di Excel. Ya, jadi diperlihatkan bahwa Cron-Batch-Alpha composite reliability-nya semuanya sudah di atas 0,7. Artinya sudah reliable. AV-nya juga sudah di atas 0,5. Ya, jadi sudah memenuhi validitas dan reliabilitasnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mau diceritakan nilai R-square-nya sama seperti yang tadi ya. R-square-nya. Nah, ini R-square-nya hanya 42%. Nah, artinya modelnya ini tidak masih sedang-sedang saja gitu. Kalau R-square-nya di bawah 0,5 itu berarti nanti hanya sedikit yang signifikan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau banyak yang signifikan, R-square-nya akan tinggi. Nah, sama seperti yang tadi ya, lumayan banyak yang signifikan. Oke. Nah, kemudian apa sebenarnya pengertian moderasi? Pengertian moderasi itu sebenarnya adalah perkalian. Misalnya gini ya, di nilai X1 ini kan ada nilai rata-rata atau nilai total. Sama aja ya, nilai total boleh, nilai rata-rata boleh. Kalau nilai total ya total dari X11 sampai dengan X14. Kalau nilai rata-rata ya nilai totalnya dibagi 4 karena indikatornya ada 4. Itu namanya. Nah, Z juga demikian. Nah, kalau nilai rata-rata di X1 dan nilai rata-rata di Z dikalikan, itulah namanya moderasi Z atas pengaruh X1. Itu namanya model interaksi, model perkalian. Jadi kalau variabel moderating itu artinya perkalian antara skor di X1 dengan Z. Kalau yang di bawah sini antara X2 dengan Z. Itu namanya variabel moderating ya. Konsepnya maksudnya gini, jika dilakukan secara bersama-sama, berinteraksi bersama-sama, bergabung bersama-sama, bagaimana dampaknya terhadap variabel Y? Itu maksudnya variabel moderating. Ya, seperti yang tadi misalnya ya, dalam contoh kita itu misalnya gini, bagaimana kalau X1 misalnya ya, kualitas dosennya dibuat bagus, kemudian fasilitas perpustakaannya juga dibuat bagus. Jadi perpaduan kedua ini apakah mempengaruhi Y? Kira-kira begitu. Bisa mempengaruhi, bisa tidak. Kalau tidak ya mungkin karena X1 tanpa Z pun sudah berpengaruh signifikan. Malah kalau digabung dengan Z dia menjadi tidak signifikan. Bisa saja tergantung hasilnya ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita uji ininya ya. Kita uji sekarang hipotesisnya. Nah, calculate bootstrapping sama seperti yang tadi. Nanti Anda cek apakah punya Anda one tail atau two tail. Kalau one tail itu bunyi hipotesisnya begini. Nanti lihat ya bagi yang sudah menyusun bab 2 atau bagian apa namanya hipotesis, literatur review dan hipotesis. Nah, kalau dia khususnya yang moderasi ya, hipotesis kan gambar model tadi itu ada 5 hipotesis itu. Hipotesis 4-5-nya itu adalah tentang moderasi. Ada bunyinya gini ya, misalnya begini. Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, itu hipotesis keempat. Kemudian hipotesis kelima, Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Itu namanya two tail. Karena kita hanya menyebut memoderasi. Ya, Z memoderasi. Jadi nanti kalau di atas 1,96 nilai T statistiknya berarti signifikan. Setara dengan V-values-nya di bawah 5%. Tapi kalau bunyi hipotesismu nanti Z memperkuat pengaruh X1 terhadap Y, itu namanya one tail. Karena kita udah mengatakan memperkuat. Lawan dari memperkuat adalah memperlemah. Kalau kita menyebut memperlemah berarti udah one tail. Itu dan arah pengaruhnya pun udah negatif kalau memperlemah. Kalau dia memperkuat arahnya positif. Oke. Nah, jadi nanti tolong hati-hati membuat hipotesis. Harus sesuaikan hipotesis dengan pengolahan data. Anda menggunakan one tail atau two tail. Tapi ingat saja ya rumusnya gini ya. Kalau ini two tail ini 5%. Kalau one tail 2,5% dibagi 2 ya. Oke, sekarang start calculation kita anggap aja semuanya menggunakan two tail, hanya berbunyi Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y dan Z memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Start calculation misalnya. Jadi yang dilihat hanya luaran yang ini tadi, nggak perlu melihat luaran yang lain ya, hanya melihat dari pad coefficient ini. Nah, inilah hasilnya misalnya, kita ini geser dulu ya. Nah, ini hasilnya misalnya. Oke, lihat. Berapa banyak yang signifikan? Dari 5 hipotesis hanya 2 yang signifikan. Lebih banyak yang ditolak. Yang diterima adalah yang paling atas dan yang paling bawah. Yang paling bawah itu adalah pengaruh langsung, yaitu Z terhadap Y.
Nah, yang paling atas itu adalah moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Ya, hanya 2 yang diterima. Nah, perhatikan ini. Hipotesis yang pembuktian hipotesis yang paling bawah Z terhadap Y ini namanya koefisiennya positif. Jadi pengaruhnya itu searah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau yang di atasnya meski tidak signifikan, kan ada lambang negatif ya. Ada lambang negatif di sini yang 3 ini. Nah, ini namanya koefisien pengaruhnya negatif. Negatif itu terbalik. Ya, berarti dalam penelitian ini terbukti setiap kali X2 naik, Y akan turun atau sebaliknya, X2 turun, Y akan naik. Itu kenapa? Karena koefisiennya ini negatif. Ya, X1 terhadap Y juga demikian, moderasi juga demikian. Ini memperlemah hasilnya. Oke, tapi memang kalau hipotesis kita itu tadi menggunakan two-tailed, nggak peduli dia positif atau negatif. Yang penting T statistiknya di atas 1,96 dan V-values-nya di bawah 5%. Seperti yang ini ya. Hanya ada 2 yang signifikan ya, yang paling atas dan yang paling bawah. Karena nilai T statistiknya di atas 1,96 dan V-values-nya di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Hanya tinggal diinterpretasikan kenapa kira-kira nggak signifikan. Contoh misalnya gini, Anda lihat ya. Nah, ini X1 terhadap Y, ini yang ketiga di tengah, ini yang saya klik. Ini kan nggak signifikan. Dan koefisien pengaruhnya negatif. Tapi ketika moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y yang di atas, Anda bisa ngeh ya, X1 terhadap Y tadi pengaruh langsungnya nggak signifikan dan koefisiennya negatif. Tapi ketika berinteraksi Z dengan X1, itu original sampelnya atau koefisien pengaruhnya menjadi positif dan signifikan. Berarti bisa kita katakan peran Z itu sangat kuat, sangat sentral. Dia bisa mengubah arah pengaruh X1 terhadap Y yang tadinya di sini negatif tapi nggak signifikan berubah menjadi positif dan signifikan gitu. Berarti peran dari Z itu sangat bagus, kira-kira seperti itu ya. Ya, misalnya pengaruh kualitas dosen dan fasilitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan peran orang tua. Misalnya peran orang tua itu cocoknya itu jadi variabel moderating. Nah itu juga misalnya dia mampu memperkuat ya pengaruh dari X1 terhadap Y. Ya, yang tadinya negatif gitu ya, pengaruhnya X1 itu terhadap Y tadinya pengaruhnya negatif. Dia nggak ngerti, mungkin ketinggian ilmu dosennya, kualitasnya terlalu tinggi, dia nggak mampu nangkap. Tapi orang tua datang memberikan nasihat, memberikan katakanlah petua bagaimana caranya supaya bisa belajar dengan baik dan lain sebagainya, nampaknya menjadi positif dan menjadi signifikan. Itu namanya interpretasi. Kita menjelaskan hasilnya. Termasuk kalau nggak signifikan harus ada interpretasi. Nanti Anda, didik kami jangan lupa ya, dikasih penjelasan. Jangan tidak signifikan karena T statistik tidak lebih dari 1,96 dan P-values-nya itu di atas 5%. Jadi nggak signifikan. Nah itu bukan argumen. Itu cuma baru bahasa statistik. Penelitian kita itu tidak selesai pada tataran statistik. Penelitian kita itu harus selesai sampai dengan pembahasan, penjelasan, interpretasi kenapa demikian. Argumen itulah yang paling bernilai dalam sebuah research. Kemudian apa kesimpulanmu dan apa implikasinya. Dengan kata lain, apa manfaat penelitianmu ini. Makanya minggu lalu kan saya bilang ya, kalau ditanya motivasi penelitian apa? Untuk mengetahui pengaruh, enggak itu. Kalau untuk tahu aja ngapain kira-kira gitu ya. Untuk memberikan rekomendasi, untuk menguji model, apakah masih relevan model ini. Jadi yang paling bernilai itu untuk memberikan rekomendasi kepada subjek yang kita survei atau unit yang kita analisis gitu. Supaya mereka bisa melakukan kegiatannya jauh lebih baik. Misalnya bagaimana caranya meningkatkan kinerja, atau kalau perusahaan yang kita survei bagaimana caranya untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Yang harus dilakukan adalah ini, prioritasnya adalah ini, kira-kira begitu. Jadi kita memberikan usulan-usulan yang strategis kepada unit yang kita teliti atau subjek yang kita jadikan sebagai responden. Kita ngasih masukan atau termasuk masukan kepada pemerintah yang akuntansi bicara tentang kepatuhan wajib pajak. Kita merekomendasikan kepada pemerintah jika ingin menaikkan kepatuhan wajib pajak apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan cara prakteknya dari variabel moderating dan interveni.
cukup jelas penjelasan saya, cukup cepat ya, sorry ya, tetapi semuanya cukup lengkap seingat saya. Nanti anak didik kami silakan coba dipraktekkan, mengikuti video ini. Besok saya upload, saya kirim linknya, atau boleh juga melihat link-link yang lain ya, karena di YouTube tentang PLS juga sudah sangat banyak, termasuk di link YouTube saya juga banyak. Tapi nggak apa-apa, karena contoh kita menggunakan data yang saya praktikkan ini, boleh nanti mengikuti dan dicek hasilnya ya. Ya, kalau pengujian hipotesisnya seperti yang saya katakan tadi berpotensi ada perbedaan sedikit-sedikit, nggak apa-apa, karena memang modelnya model resampling ya, diacak lagi, jadikan yang mana sampel untuk jadi 500 dan lain sebagainya. Oke, selama lebih kurang 80 menit sudah saya paparkan tentang perbedaan moderating intervening, bagaimana keterkaitannya dengan kuesioner, data di Excel, lalu mengolah data kedua moderating model penelitian baik moderating dan intervening. Saya stop share. Oke, anak didik kami ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau ada kira-kira yang ingin didiskusikan, silakan, boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada silakan ya. Riki Hermawan, ada yang mau kamu tanya? Tidak Pak, cukup jelas. Cukup jelas. Nanti ditonton lagi videonya ya. Baik Pak, saya ulang-ulang terus kok Pak. Iyalah. Oke, Ramlah, kira-kira ada yang mau kamu tanya, Ramlah? Belum, Pak. Loh, nanti dicoba ya di rumah ya. Ini apa latihan-latihannya ya. Kalau kurang Iya, jelas di ini lagi. Oke. Odorikus, kira-kira ada yang mau kamu tanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Udah bisa Smart PLS, Odorikus? Kemarin saya nonton di video Bapak sebelumnya, Pak. Jadi udah cukup mengerti. Oke, baguslah kalau begitu ya. Oke, yang lainnya juga ya harapan Ini sambil Bapak nyoba cuma juga, itu. Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, baguslah kalau seperti itu. Yang penting nanti saya nggak mau ada kendala kalian di pengolahan data. Ya, pertama ada video yang mau ditonton. Yang kedua, Anda bisa bertanya ke saya, bisa bertanya ke Pak Robiur, bisa bertanya ke Pak Rio, bisa bertanya ke dosen-dosen. Semua dosen-dosen rata-rata menguasai Smart PLS ya. Jadi itu bukan hal yang menjadi kendala. Nah, kami tidak mau karena didik kami menjadi terhalang kelulusannya gara-gara ngolah data. Jangan ya, itu hal yang gampang. Ya, jangan dijadikan sebuah masalah. Oke. Oke. Resti Riandini, ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baguslah. Nilam Cahaya, ada yang mau kamu tanya Nilam? Belum ada, Pak. Udah kamu sebar kuesionermu? Belum dibuat, Pak. Oh, segera ya, jangan lama-lama. Oke. Baik, kalau nggak ada yang bertanya. Pak Sihar, maaf, Pak. Saya mau bertanya. Oke, silakan ayo. Kalau nggak ada Pak, udah mau saya tutup. Ya, ini silakan. Pak mau tanya yang untuk uji hipotesis variabel model moderasi itu kan ada yang variabel moderasinya itu ada dua ya Pak ya? Hipotesis moderasinya itu ada dua ya Pak ya? Betul. Nah itu kalau misalnya merah dua-duanya tapi kita tutel boleh nggak Pak? Apa harus merah ini lagi, dua-duanya artinya nggak signifikan? Iya Pak. Nggak apa-apa. Kalau secara prinsip sih sebenarnya kalaupun nggak terbukti signifikan sih nggak ada masalah. Tapi kita butuh argumen gitu. Nanti harus menjelaskan. Inilah nanti pentingnya berkoordinasi dengan pembimbing. Kira-kira argumennya apa ya? Kira-kira gitu. Nah, tapi biasanya ini nanti masukan saya ya. Misalnya seperti judul yang tadi lah, misalnya ya seperti judul yang tadi. Katakanlah yang ini nggak signifikan. Yang sebelah kiri ya. Awalnya judulnya kan gini, moderasi Z atas pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, judul itu kan masih tanda tanya, belum menggambarkan hasil. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan kepada kalian ya, sebaiknya judul itu menggambarkan hasil. Nah, kalau misalnya Z tidak mampu memoderasi, kira-kira judulnya masih relevan nggak itu gitu. Nah, bisa saja ya kita tulis judulnya begini, misalnya kegagalan Z memoderasi pengaruh X1 X2 terhadap Y. Bisa saja.
Karena misalnya Z-nya dua-duanya merah, nggak signifikan. Kan itu maksudnya kira-kira ya. Kalau merah tidak valid, tidak reliable, harus diusahakan valid. Itu tadi trik-triknya ya. Nggak valid karena apa? Indikatornya ada yang nggak valid, buang. Karena indikator kalian reflektif semua. Tapi kalau misalnya nggak reliable, coba responden yang dicari. Jawaban yang paling nggak konsisten dibuang 10 misalnya. Nah itu pasti langsung naik nilai reliabilitasnya. Jadi nggak usah membuang variabel kalau nggak reliable. Tetapi buang aja beberapa responden yang menurut kita itu paling jawabannya paling ngaco lah, kira-kira nggak konsisten lah gitu ya. Itu. Nah seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau nggak signifikan berarti hipotesis ditolak, tinggal argumen kita. Masalah judul nanti saya juga udah bicarakan dengan teman-teman dosennya. Judul kita itu kan panjang-panjang. Padahal rata-rata kalau kita submit ke jurnal yang jurnal yang bagus itu mereka batasin judul itu maksimal 12 kata gitu. Jadi mau nggak mau kita revisi gitu, nggak apa-apa gitu, asal nanti pembahasan di dalam bagus. Jadi gitu ya, ayo ya, mungkin bisa saja merah, itu artinya kan hipotesis mungkin ditolak. Nah kalau hipotesis ditolak apakah boleh? Ya harapannya sih, masa dari 5 hipotesis nggak ada satupun yang signifikan? Kalau boleh adalah kira-kira begitu ya, karena kalau hipotesis semua ditolak berarti kan nilai R-square-nya rendah itu biasanya ya, nilai koefisien determinasinya rendah gitu. Sebagian orang menganggap berarti risetnya nggak berhasil membuktikan hipotesis. Ya, kesimpulan sementara yang dia sampaikan di hipotesis berarti nggak terbukti kira-kira gitu ya. Nah kalau boleh adalah yang signifikan. Nah terlepas misalnya dari 5 hanya 2 yang signifikan nggak apa-apa, sisanya kasih argumenmu gitu. Walaupun variabel moderatingmu nggak terbukti memoderasi ya buatlah itu sebagai sebuah bukti bahwa ternyata nggak terbukti signifikan mampu memoderasi kira-kira gitu. Yang penting argumennya jelas. Ya, gitu ya, ayo ya. Baik, Pak Siar. Makasih, Pak, penjelasannya ya, Pak. Baik, baik. Ada lagi yang lain kira-kira yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, sebelumnya saya ingin nanya. Boleh, silakan. Pak, kalau misalnya moderasinya ada 2, itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Variabel X-nya 1. Boleh, nggak apa-apa. Ada juga yang udah tunjukkan ke saya, udah setujuan pembimbing seperti ini. Modelnya begini. Modelnya intervening, tapi begini. X-nya 1, interveningnya 3. Kemudian Y-nya 1. Jadi ada X, ada X karena cuma 1, cuma X saja. Kemudian ada Z1, Z2, Z3. Kayak apalah intervening. Intervening boleh juga dinotasikan Z ya. Jadi Z1, Z2, Z2 atau Y11, Y12, Y13 kira-kira gitu ya. Atau Y1A, Y1B, Y1C kira-kira gitu. Terhadap Y2. Ada. Nah sama halnya dengan moderating. Moderatingnya 2. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kan waktu kemarin MBKM riset kadang-kadang kan moderatingnya banyak. Karena hasilnya nanti mau dipecah-pecah menjadi 3 artikel atau 2 artikel. Boleh. Jadi itu bukan sesuatu yang ini ya, bukan sesuatu yang salah gitu. Itu tetap bolehlah gitu ya. Sorry saya nggak buka tadi ya. Maksud saya tadi seperti ini. Nih misalnya Z-nya kalau di sini kan ada 2 ya, hanya 1. Tapi kalau dibuat jadi 2 boleh. Kalau yang tadi saya katakan misalnya ini seperti gambar intervening ini, ya interveningnya dia ada 3. Jadi X-nya yang 1, interveningnya ada 3, kemudian Y2-nya ada 1. Itu juga boleh ya. Hanya nanti hati-hati menghitung hipotesisnya berapa banyak. Jangan sampai salah ya. Sesuaikan. Jadi kalau misalnya moderatingnya ada 2, X-nya 1 misalnya, berarti hipotesisnya itu ada berapa? Ada 5. Pengaruh langsungnya kan ada 3, pengaruh moderatingnya ada 2 gitu. Kalau X-nya 2, moderatingnya 2, itu pengaruh langsungnya berarti ada 4. Pengaruh moderasinya berarti ada 4, berarti 8 hipotesis gitu. Jangan sampai salah menghitungnya, kira-kira seperti itu. Jadi boleh ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Ramlah sudah. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Cukup kira-kira? Noverianus Gulo, ada yang mau kamu tanya, Nover? Cukup? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke.
Baik, kalau nggak ada lagi, Pak Rio atau Pak Robiur ada yang mau disampaikan, Pak? Tidak, Pak. Baik. Cukup, Pak. Baik kalau begitu, terima Pak, kasih sebentar, untuk. Pak. Ajeng mau. Silakan. Itu Bu ada Ajeng. mahasiswa saya tuh, Pak. Rahma Widiani. Ya, Ah. Rahma. Halo, Rahma. Oke, Rahma. Rahma kendala di mana ya? Kok belum ke saya artikelnya? Mana nih si Rahma ini? Halo Rahma, adakah Oke. di sini? Saya udah bilang Pak Sihar juga ya, Pak. Iya. Ya, mohon kalau saya belum bisa menghubungi dia. Oke deh, kalau gitu deh, Pak. Thank you, Oke. Pak. Thank you. Oke, sama-sama. Jadi anak didik kami segera ya aktif ya, bertanya ke pembimbingnya, bertanya ke saya boleh. Sedapat mungkin biasanya kan langsung saya jawab, kecuali pas lagi mengajar atau lagi ada nyetir aktivitas lain ya. Biasanya setelahnya baru saya balas. Yang penting Anda semangat karena ini kepentingan Anda, biar Anda bisa selesai tahun ini. Ya, jangan sampai terlena. Ini sudah masuk ke April kita ya. Berarti Anda bisa berhitung ya kesempatan kita sekitar 4 bulan lagi selesai. Dan harus segera bulan Mei kita sudah harus submit. Itu target kita sejak awal saya bilang. Makanya saya kebut. Oke ya. Nah, untuk yang risetnya kualitatif seperti yang saya katakan tadi, di pertemuan berikutnya kita akan bicara bagaimana menyusun artikel riset kualitatif. Ya, bergantian ya karena ini sudah mayoritas kita 2 kali terakhir udah menggunakan riset di bidang kuantitatif karena sebagian ada riset yang kualitatif, jadi kita sesuaikan juga ya. Baik, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ingat pesan saya, Anda harus terus mengerjakan sehingga selesai tepat waktu. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Nanti harinya mungkin akan bergeser ya, karena saya hari Rabu ada kegiatan yang lain. Mungkin akan kita geser ke hari yang lain. Nanti akan saya info ya, karena kalau kelas publikasi ini saya kira lebih gampang karena mata kuliahnya kan rata-rata sudah nggak ada ya. Tapi ya kalaupun nggak ada nggak apa-apa, nanti bisa dilihat juga rekamannya. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu kembali ya. Terima kasih Pak Sihar. Terima kasih, Pak Sihar. Sama-sama. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, selamat malam.